Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya, Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Keseimbangan dan keabsahan ilmu pengetahuan dapat terangkum dalam kitab-kitab Taurat yang diwariskan oleh para ulama. Diskursus ekonomi syariah menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang dikaji secara mendalam oleh para ulama, juga diabadikan dan diwariskan secara runut dalam kitab-kitab Taurat. Sebagai bentuk kepedulian akan tradisi ilmiah tersebut, pengurus wilayah khusus Mesudan dimotori oleh Ribut Nur Huda selaku Ketua Dewan Pakar berinisiatif menyusun nazom ringkas terkait pengantar epistemologi ekonomi syariah yang ditelaah melalui Kitab Kontemporer Usul Iqtisad Islami karya Dr. Rafiq Yunus Al-Misr. Terkait urgensi dari inisiatif yang dilakukan Mesudan, Ribut mengatakan bahwa ekonomi syariah atau Iqtisad Islami terus mewarnai dunia literatur fikih muamalah. Terlebih dengan tantangan yang dihadapi dalam era post-truth saat ini, di mana disiplin keilmuan perlu ditelaah dengan nalar epistemologis. Dirinya menjelaskan bahwa fikih sejatinya adalah tentang kehidupan yang dinamis dengan dibarengi karakteristik keilmuan yang juga dinamis. Dinamisasi tersebut dapat didorong melalui aspek epistemologi atau landasan berpikir keilmuan yang dikenal dengan usul iqtisad Islami. Menurutnya, hingga abad 20 Masehi, istilah ini masih sangat asing di telinga masyarakat, sehingga ilmuwan ekonomi syariah kenamaan asal Suriah bernama Dr. Rafiq Yunus Al-Misri pada tahun 1989 Masehi menulis kitab berjudul Usul Iqtisad Islami, Metodologi Ekonomi Syariah untuk mengisi kekosongan literatur tersebut. Oleh karena itu, Ribut mengatakan bahwa tradisi kitab Turos atau kitab kuning yang telah diwariskan tersebut perlu dikontekstualisasikan, termasuk dalam hal cara pemaparannya melalui bait-bait nazom berbahasa Arab seperti yang umum dikaji dan dihafal di pondok pesantren Indonesia bahkan di Timur Tengah. Sebagai sarana untuk memahami secara mendalam pandangan dan metode penulisan kitab secara deduksi serta induksi terkait usul iqtisad Islami, pengurus wilayah khusus Mesudan juga telah menghadirkan program kajian dengan kitab yang sama dan telah dimulai sejak 16 Oktober 2021 lalu. Pengurus daerah Mes Kota Malang secara aktif terus menginisiasi sejumlah program kerja pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Malang. Setelah sukses menjalankan program pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM, terbaru Mes Kota Malang kembali menginisiasi program pemberdayaan dan penguatan ekonomi pondok pesantren melalui budidaya jamur. Bersama dengan tim perwakilan dari Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, Ketua Dewan Pembina Mes Kota Malang Muhammad Bistri beserta rombongan pengurus Mes Kota Malang lainnya melakukan kunjungan di lokasi budidaya jamur pada Kamis 6 Januari 2022 di Poncokusumo, Kabupaten Malang. Ketua Umum Mes Kota Malang Mahrus Soleh mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal untuk meninjau dan melakukan studi lapangan untuk mematangkan program budidaya jamur yang ditujukan bagi pondok pesantren. Pada tahun 2022 ditargetkan program ini dapat diimplementasikan di 12 pondok pesantren Semalang Raya dengan Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah sebagai pilot project program. Lebih lanjut, Mahrus menambahkan, program ini menjadi aktivitas pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan Mes Kota Malang untuk mendorong penguatan kapasitas usaha bagi budidaya jamur. Pihaknya menilai budidaya jamur menjadi salah satu aktivitas pertanian dengan potensi usaha yang sangat besar sebagai pendorong ekonomi daerah. Selain itu, program ini juga mengembangkan ekonomi pesantren melalui penguatan jiwa entrepreneurship bagi para santri. Pengurus daerah Mes Kendal menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Jurnalistik pada Minggu 2 Januari 2022 bertempat di Pondok Pesantren Wasilatul Huda, Taman Gede, Kendal. Mengusung tema pengembangan sikap kritis dan kreatif dalam jurnalistik, agenda ini dihadiri oleh segenap jajaran pengurus Mes Kendal, kalangan jurnalis daerah dan para aktivis pers mahasiswa yang berasal dari wilayah Kendal dan sekitarnya. Ketua Umum Mes Kendal Irham Fukuludin dalam sambutannya mengatakan bahwa agenda ini sebagai bagian dari sarana untuk merealisasikan tujuan Mes, yaitu mengedukasi masyarakat dan mendorong pengembangan ekonomi syariah. Seperti diketahui bahwa literasi terkait ekonomi syariah di lingkungan masyarakat masih tergolong rendah, salah satu indikasinya yang dapat dilihat dari masih banyaknya para lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA yang belum familiar dengan program studi ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah yang ada di perguruan tinggi.
Dirinya berharap agenda ini dapat mewadahi terbentuknya inisiator baik dalam bentuk departemen maupun unit yang berkaitan dengan jurnalistik untuk menampung minat menulis khususnya terkait perilaku dan fenomena ekonomi syariah di masyarakat. Senada dengan Irham, koordinator penulis Mes Kendal Lailatus Syarifah juga menilai perlu adanya agenda sarasehan jurnalis ini sebagai wadah yang inklusif bagi masyarakat dalam menyalurkan bakat dan minat di bidang kepenulisan terutama aktivitas jurnalistik. Dalam kegiatan tersebut hadir menjadi narasumber yaitu akademisi Universitas Negeri Semarang yang juga selaku Dewan Pakar Mes Kendal Ubaidul Mustafa. Dalam penyampaiannya, Ubaid menerangkan pentingnya aktivitas jurnalistik dalam pengembangan ekonomi syariah daerah di lingkungan masyarakat. Selain itu, dirinya menerangkan bahwa aktivitas jurnalistik yang dilakukan secara masif juga dapat menguatkan branding dan eksistensi organisasi Mes Kendal. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makanku, makanan awet, tanpa pengawet, praktis dan anti ribet. Inilah makanku, cita rasa yang khas, asli Nusantara, enaknya tiada tara. Inilah makanku, makanan awet, tanpa pengawet, praktis dan anti ribet. Inilah makanku, cita rasa yang khas, asli Nusantara, enaknya tiada. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.